الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Kisah ke-24. Anak-anak tak akan kembali. Ayah dan ibu mereka selalu melepas kepergian mereka setiap hari ketika mereka berangkat ke sekolah dengan mobil antarjemput. Dan setelah keberangkatan mereka, ayah dan ibu mereka berkata dengan kerinduan yang mendalam kepada mereka, "Bagaimana kita bisa bersabar saat berpisah dengan mereka? Apakah kita akan berjumpa lagi dengan mereka? Mengapa kita mengizinkan mereka pergi ke sekolah? Tidak. Bagaimana mungkin kita melarang mereka belajar di sekolah, sedangkan masa depan ada di depan mereka? Berangkatlah anak-anakku, semoga kalian selamat. Aku akan pasrahkan urusanku kepada Allah. Kami akan tetap menunggu kalian dan bersabar terhadap perpisahan dengan kalian semampu kami. Berangkatlah anak-anakku, tetapi jangan pernah jauh dari kami." Barangkali Anda belum mengetahui bagaimana dalamnya hati yang dibawa oleh orang tua Anda di dalam dada mereka. Betapa hati mereka mengepak-ngepak dan terguncang. Hati mereka benar-benar menjadi tawanan cinta Anda. Anak-anak itu memandangi ayah dan ibu mereka dengan mata yang berkaca-kaca sambil berkata, "Selamat tinggal." Sang ibu sangat mencemaskan anak-anaknya. Dia tidak mampu menahan air mata dan keresahan hatinya, lalu menghampiri suaminya. Dengan perasaan sedih dan pilu, ia berkata, "Wahai Abu Sami, berpesanlah kepada Pak Sopir agar berhati-hati terhadap mereka." Abu Sami memandangi istrinya, kemudian berkata, "Tawakallah kamu kepada Allah. Sesungguhnya mereka pergi ke sekolah setiap hari dan akan pulang kembali." Sopir mobil antar jemput sekolah itu termasuk kerabat mereka sendiri. Mobil pun berjalan dan mereka tidak tahu bahwa itu adalah salam yang terakhir. Anak-anak tiba di sekolah dengan penuh sukacita menyambut hari belajar mereka. Mereka bermain bersama teman-temannya, dan Malik pun tidak melupakan ucapan adiknya Jamilah yang berusia 4 tahun.
Malik, jangan lupa, tolong bawakan aku manisan dan belilah untukku di kantin sekolah, pinta Jamilah. Mereka saling mencintai karena kedekatan usia mereka. Aku akan membeli manisan untuk Jamilah dengan syarat dia tidak merusak mainanku saat aku pergi ke sekolah, kata Malik. Sementara Walid, teman sekolah mereka, mendapatkan hadiah sebuah mainan. Dia senang sekali dengan hadiah itu, sehingga membawanya pada saat jam pelajaran berakhir. Mereka naik mobil antar jemput untuk pulang ke rumah orang yang sedang menunggu mereka dengan penuh kerinduan yang begitu mendalam. Akan tetapi mereka tidak sampai ke rumah karena mobil mereka bertabrakan dengan mobil lain yang datang dari arah yang berlawanan. Darah melumuri buku dan tas mereka. Tubuh mereka terpelanting di tengah jalan di depan rumah mereka. Ibu mereka menyaksikan kecelakaan itu dan segera berlari mendatangi mereka untuk melihat siapa yang menjadi korban. Akan tetapi dia sungguh terlambat. Mereka sudah dibawa ke rumah sakit. Dia pun kembali ke rumah sambil berbisik kepada dirinya sendiri, "Tuhan, apakah itu adalah pamitan terakhir? Aku ingin melihat anak-anakku. Aku ingin melihat belahan jiwaku. Aku ingin memangku dan memeluk mereka. Aku ingin mendengar suara mereka. Dan aku ingin menyimak kata-kata mereka yang segar dan indah. Aku ingin berpamitan kepada mereka. Aku akan menumpahkan isi hatiku kepada mereka." Dia pun mencari suaminya tapi tidak bertemu. Dia perlu seseorang yang bisa mengantarnya ke rumah sakit. Tetapi penantiannya tidak lama, karena dia menerima kabar tentang kematian mereka. Kegembiraannya berubah menjadi kesedihan, dan impiannya berubah menjadi mendung yang gelap. Air matanya mengucur deras, jiwanya berubah menjadi lautan duka dan kesedihan. Apa yang dia perbuat setelah itu, dan apa yang dia katakan kepada suaminya? Para kerabat dan tetangganya membantunya untuk membuka rumah duka dan menyambut para pelayat. Mereka membiarkan rumah itu terbuka sampai suaminya kembali. Sang suami pun akhirnya pulang. Dia ingin segera bertemu anak-anaknya. Dia ingin mendengar cerita mereka tentang hari-hari mereka di sekolah. Akan tetapi dia melihat pintu rumahnya dalam keadaan terbuka, dan dia bergegas ke sana untuk melihat kerumunan orang banyak. Dia menemui saudaranya dan berkata, "Baik, Abu Khalid, kenapa mereka berkumpul di sini?" "Baik, insya Allah," jawabnya. "Mobil antar jemput sekolah sudah datang?" tanyanya. "Belum," jawab saudaranya. "Di mana anak-anakku?" "Mungkin mereka masih di sekolah," jawab saudaranya ragu-ragu. Dia tidak percaya. Lalu ia masuk ke rumahnya dan disambut oleh istrinya
sambil berurai air mata dan menangis terseduh-seduh. Dia berusaha meredakan tangis istrinya dengan berkata, "Cukup sudah, berhentilah menangis. Ini adalah air mata pamitan yang terakhir," kata istrinya sambil memeluk putri kecilnya. "Di mana anak-anak?" tanyanya. Wanita itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada kesedihan dan rasa kasihan, "Istirahatlah sejenak." Putri kecilnya itu memperhatikan pertanyaan ayahnya. Itu juga pertanyaan yang dia ajukan kepada ibunya, dan dia tidak menemukan jawaban yang melegakan hatinya. Bocah kecil itu pun mendekati ayahnya dan menatap matanya dengan kepolosannya. Dengan singkat dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, kakak-kakakku tadi pergi ke rumah sakit dan tidak akan kembali lagi." Ibunya kembali menangis sambil mengatakan, "Mereka meninggal sambil menyebut namamu. Semula aku berharap dapat melihat mereka sebelum meninggal dunia, tetapi ini adalah kehendak Allah. Itu adalah sunnah kehidupan, wahai Abu Sami. Kita harus bersabar. Ya Allah, lindungilah kami di dalam musibah kami, dan berilah kami penggantinya lebih baik dari mereka." Jangan panik, wahai Abu Sami dan Ummu Sami. Mudah-mudahan Allah selalu menolong kalian dan menolong kita semua. Ini adalah kisah nyata di sebuah desa di tanah Arab.